Kita akan belajar menikmati cerita sejarah. Cerita sejarah atau novel sejarah berbeda dengan teks sejarah. Perbedaan teks cerita sejarah atau novel sejarah dengan teks sejarah itu ada banyak ya. Perbedaan teks cerita sejarah atau novel sejarah dengan teks sejarah ada beberapa. Ya, saya bagi menjadi dua kolom. Nah, dalam cerita sejarah, tokoh tidak nyata. Sedangkan dalam teks sejarah, tokohnya nyata. Lalu, di cerita sejarah, itu banyak mengandung kejadian lain yang tidak nyata. Sedangkan dalam teks sejarah, itu berdasarkan fakta yang nyata. Lalu bagian ketiga, dalam cerita sejarah, sebagian besar sumber merupakan karangan dari penulis. Sedangkan dalam teks sejarah, seluruh sumber berasal dari dokumen sejarah. Bagian keempat, dalam cerita sejarah itu berfungsi sebagai karya sastra untuk seni. Sedangkan teks sejarah itu berfungsi sebagai karya ilmiah untuk ilmu pengetahuan. Selain mengandung keindahan, novel sejarah juga mengandung nilai-nilai yang bisa dikaitkan dengan kehidupan kita. Nah, nilai yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, adat, dan hasil karya cipta manusia. Cobalah baca kutipan ini. Nilai budaya pada kutipan ini adalah pada masa itu seorang pribumi tidak berhak menjadi modern. Nilai yang kedua adalah nilai sosial. Nah, nilai ini berkaitan dengan tata laku interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah baca kutipan ini. Nilai sosial pada kutipan ini adalah manusia memiliki naluri cinta kasih yang mendorongnya untuk bersimpati dan menolong. Nilai ketiga adalah nilai moral. Nah, nilai moral ini berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia. Nah, coba baca kutipan ini. Nilai moral pada kutipan ini adalah sikap pemimpin yang tidak pernah putus asa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nilai yang keempat adalah nilai agama. Nilai ini berkaitan dengan ajaran agama, yakni hubungan antara manusia dan Tuhan. Cobalah baca kutipan ini. Nilai agama pada kutipan ini adalah berdoa kepada Tuhan apapun agamanya untuk memohon kesembuhan raja.
bahasa karya sastra memiliki kekhasan tersendiri. Nah, kekhasan tersebut berkaitan dengan kreativitas pengarang dalam mengekspresikan gagasannya melalui media bahasa. Ada beberapa aspek kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah. Yang pertama adalah penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya, dalam usianya yang masih belia, Sri Gitarja telah menyandang kedudukan yang tidak bisa dianggap ringan. Kata "telah" di sini sebagai penanda peristiwa masa lalu. Yang kedua adalah penggunaan konjungsi atau kata penghubung temporal atau yang menyatakan hubungan waktu. Contoh kata penghubung: sejenak kemudian, sejak, setelah, kemudian, mula-mula, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penggunaan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contoh kata kerja: menurut, mengatakan, menceritakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang keempat adalah penggunaan kata sifat untuk memperkuat karakter tokoh, menggambarkan suasana ataupun tempat.